Benar-benar ceritanya akan sangat panjang ke depan, saudara. Sekarang KPK mengendus ada aliran dana yang mengalir dari korupsi Bupati Bekasi ke Mang Ono Surono, Ketua DPD Partai PDIP. Jelas ya diksinya. KPK loh yang menduga, bukan saya. KPK menduga ada suap atau Ono Surono terima duit suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Udah mulai menjurus nih. Jadi kemana-mana ya. Kita coba baca beritanya. KPK mendalami keterangan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono soal dugaan penerimaan uang dari kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Pendalaman itu dilakukan penyidik saat memeriksa Ono Surono sebagai saksi pada hari Kamis 15 Januari 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyidik menduga Ono menerima uang dari Sarjan selaku pihak swasta penyedia proyek yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara dan ayahnya HM Kunang. Jadi yang menerima duit dari Sarjan ini bukan hanya Bupati Bekasi atau mantan Bupati Bekasi atau Bupati Bekasi nonaktif Mang Ade, si Raja Bongkar, tetapi juga Mang Ono Surono sebagai Ketua DPD Partai PDIP nerima duit dari Sarjan. Diduga seperti itu. Lanjut nih. Pemeriksaan terhadap saudara OS Ono Surono selaku dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, penyidik mendalami terkait dugaan aliran uang dari pihak tersangka saudara SRJ selaku pihak swasta, kata Budi. Kemudian Budi mengatakan saat ini penyidik sedang menelusuri alasan dan tujuan pemberian uang oleh Sarjan kepada Ono Surono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Coba masa ngasih tanpa ada motif apapun. Pengen ngasih tanpa ada arah tujuan yang jelas kan mungkin. Dari Sarjan berarti udah jelas ada ngasih duit ke Ono Surono. Duit apa coba? Suap. Ngeri. Sikat semua. KPK. Kita sebagai orang Jawa Barat berada di barisan terdepan KPK. Untuk kemudian menyikat seluruh orang yang korupsi KPK. Tidak terkecuali. Satu kali lagi saya katakan. Tidak terkecuali. Ayo KPK. Sekalian. Di tubuh kota Bandung rame juga kan, usut Mang Farhan. Masa hanya berhenti di wakilnya? Mang Farhan dimintai keterangan, udah jelas kok. Jelas apanya? Ya jelas susah kita diterima oleh akal. Kalau kemudian materi korupsinya tentang penyalahgunaan kewenangan lah dan lain sebagainya itu tidak ngait kepada wali kota. Masa berhenti hanya di wakilnya? Kemudian Budi mengatakan saat ini penyidik sedang menelusuri alasan yang juga menjabat masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya. Dugaan jumlah uang, berapa nih? Coba kita baca deh. Dugaan jumlah uang yang diterima Ono. Terkait nilai uang yang diduga diterima Ono, Budi menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami. Apakah penerimaan ini saja atau juga ada penerimaan lainnya? Budi menegaskan hingga saat ini pendalaman masih berfokus pada uang yang diduga masuk ke kantong pribadi Ono, bukan kepada PDIP. Pendalaman
sampai dengan saat ini itu masih terkait dengan yang bersangkutan. Jadi penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dari SRJ, kata Budi. Kemudian lembaga anti rasuah juga membuka kemungkinan melakukan pengecekan ke luar negeri terhadap pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang, termasuk Ono dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi fraksi PDIP, Nyumarno, yang juga diduga menerima uang 600 juta dari Sarjan. Aduh, jadi berjamaah begini ya. Lalu nih, penerbitan surat pencegahan ke luar negeri atau cekal itu ada beberapa pertimbangannya. Cekal itu ada beberapa pertimbangannya ya. Misalnya ada kekhawatiran yang bersangkutan itu kemudian ke luar negeri misalnya. Padahal yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia, ujar Budi. Jadi kalau kita lihat ijon proyek ini bukan berdiri sendiri. Ya, bukan berdiri sendiri. Ini berjamaah, saudara. Pihak swastanya. Kemudian Bupati Bekasinya. Kemudian ayah Bupati Bekasi sebagai kepala desa. Sekarang ada aliran uang katanya kepada Mang Ono, Surono, tukang bakso di Lewigo. Menyeramkan ya, menyeramkan Pak. Ayo KPK bongkar sejelas-jelasnya kepada publik agar tak ada kecurigaan bahwa ini hanya bermotif bukan ideal. Tapi misal motifnya politik. Hanya karena itu beda. Misal PDIP kan secara kepartaian tidak masuk dalam koalisi Prabowo Gibran. Hanya menyikat yang itu jangan. Semua sikat. Yang terlibat semua sikat. Ya. Tak boleh tebang pilih. Sikat semua. Muak sekali saya. Mual sekali membacanya. Berjamaah Pak. Ini kan berjamaah. Saya pengen tanya juga. Saya belum tahu ijon proyek-proyek itu. Bayangkan Pak. Ini ijon proyek yang dikorupsi udah belasan puluhan miliar. Belasan puluhan miliar. Ini proyeknya macam mana? Yakin gak ini proyeknya akan sukses? Kan pasti proyeknya juga. Kenapa si pengusaha, pihak kontraktor, pihak swasta itu mau menyuap? Karena dia pun tidak akan benar mengerjakan proyeknya. Dia akan lebih banyak untung. Mungkin berkali-kali lipat. Misal yang sudah disuapkan ya untuk menyuap bupati dan lain sebagainya. Katakan misal berapa? 50 miliar. Misal. Ya berarti dia akan ngambil untung dari proyek itu lebih besar daripada 50 miliar. Nah pertanyaan kita, proyek kalau kemudian dikurangi angkanya akan maksimal apa tidak? Di sini kenapa? Jalan-jalan misal dan lain sebagainya, bangunan-bangunan dan lain sebagainya, banyak yang cepat rusak, banyak yang cepat roboh. Kenapa? Ya karena dikurangi materialnya. Harusnya 100 juta napal di bangunan, iya ngankur 40 juta. Ya, semena ngacak, kesik naukeran paling murah, semena paling murah. Pengerjaannya asal-asalan, cepat berubah. Ini kenapa bangunan-bangunan itu, jembatan-jembatan itu kurang kokoh? Ya karena korupsi diutamakan daripada pembangunan. Kan bajingan gitu. Maka harus dibersihkan. Kita bela, kita dukung kok KPK. Kalau memang mau membersihkan dari hulu sampai hilir yang korupsi itu, tidak akan pernah kita berpihak kepada yang korupsi. Ya, KPK sikat semua. Jangan tebang pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.